Di masa pandemi, pemerintah pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi. Namun keputusan diserahkan ke masing-masing kepala provinsi alias gubernur. Yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan mungkin teman-teman juga sudah membaca. Kami di situ di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa SE itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena dilatar belakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19. Seperti Jawa Timur, UMP 2021 akan dinaikkan sebesar 5,56% atau Rp100.000 dibandingkan 2020. Jawa Timur saat ini adalah 1.768.000. Oleh karena itu, Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya 3 kali mereka melaporkan, akhirnya diputuskanlah bahwa ada kenaikan UMP senilai 100.000. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah, UMP akan naik sebesar 3,27%. Ini mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maka dua hal inilah yang coba kita pegang erat. Bahkan pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi yang saya sampaikan tadi 1.798.979,12. Namun lain halnya dengan Jawa Barat. Pemprov Jabar memilih untuk mengikuti surat edaran pemerintah pusat. Maka kita jalan tengahnya adalah mengikuti surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja penetapan UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351,36. Menanggapi keputusan pemerintah pusat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tetap meminta adanya kenaikan upah minimum provinsi pada 2021. Bahkan, Said mematok kenaikan UMP hingga 8%. Sementara kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia menilai besaran kenaikan upah harus dikembalikan lagi ke kondisi perusahaan masing-masing. Tentunya, pandemi COVID-19 telah memukul berbagai sektor ekonomi. Keputusan upah minimum tentunya dibuat melalui berbagai pertimbangan dan masukan yang semestinya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, besaran upah minimum provinsi memang ada di tangan masing-masing pemimpin daerahnya atau gubernur. Jawa Timur misalnya terakhir menyatakan menaikkan UMP 5,5%, Jawa Tengah 3%, Jawa Barat tidak menaikkan UMP 2021. Lalu bagaimana sebenarnya layaknya UMP untuk pekerja di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini yang kemudian banyak menuai pro dan kontra. Kami akan membahasnya. Pagi ini pertama kali kami akan bersama Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja atau disingkat Dirjen Binwasnaker dan K3, Ibu Hayani Rumondang. Selamat pagi Bu Hayani. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia Pagi. Saya tahu Ibu dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar ya Bu pagi hari ini. Amin, terima kasih. Ya, Bu, sebenarnya beberapa kali kita sudah mendengarkan keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk langsung dari Ibu Menteri, Ibu Ida. Tapi Bu Hayani begini, yang mungkin kita ingin perjelas. Jadi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja itu tidak wajib memang untuk diikuti oleh pemerintah daerah. Begitu ya Bu Hayani ya? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam penetapan upah minimum 2021, sebagaimana juga penetapan upah minimum sebelum-sebelumnya, ini mengacu kepada undang-undang ya. Jadi pemerintah. Halo Bu Yani. Tampaknya komunikasi kami dengan Ibu Yani Rumondang terputus, tapi kita akan coba lagi. Barusan saya menanyakan bagaimana kemudian surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja
yang sudah diedarkan pada tanggal 26 Oktober lalu terkait upah minimum provinsi dinyatakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker bahwa tidak naik untuk tahun depan UMP. Ini bayangan kami adalah kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi perkembangannya menjelang akhir Oktober dan awal November ini ada beberapa pemerintah daerah atau provinsi yang kemudian menyatakan menaikkan UMP-nya. Bu Yani, sudah bisa mendengar saya lagi, Bu? Sudah. Ya, Terima kasih, lanjutkan, Mas Bu. Bayu. Ya, lanjut. Tadi terputus sedikit. Ya, jadi kalau pertanyaannya mengatakan bahwa SE itu wajib atau tidak wajib, jadi begini. Dalam hal ini tentu pemerintah pusat, di mana kebijakan nasional itu digunakan adalah untuk memberikan guidance. Jadi agar pemerintah daerah atau dalam hal ini gubernur mempunyai pegangan untuk menetapkan upah minimum setiap tahun, kan begitu. Sebagaimana undang-undang kan disebutkan bahwa gubernur yang menetapkan upah minimum. Nah, sementara kondisi saat ini adalah kondisi yang sedang mengalami pandemi COVID. Nah, oleh karena itu, agar upah minimum tidak jatuh, artinya tidak dibuat atau dilaksanakan semena-mena oleh pengusaha, maka pemerintah pusat dalam hal ini yang menetapkan kebijakan nasional harus menyampaikan, meminta, menghimbau kepada gubernur itu sebenarnya. Jadi kalau masalah wajib dan tidak wajib tentu kembali kepada pemerintah setempat, karena jika tidak diturunkan kebijakan nasional maka dikhawatirkan terjadi penurunan upah minimum, begitu Bapak Ibu. Mas Bayu. Setiap tahun sih sebetulnya kita mendengar surat edaran ini begitu untuk UMP untuk tahun berikutnya. Tapi yang kali ini karena situasi pandemi COVID-19 maka kemudian jadi polemik karena begini kan Bu Yani, kenapa tahun ini nggak khusus saja sih pemerintah pusat menetapkan kepada semua pemerintah daerah sehingga nggak ada yang kebijakan di daerahnya kemudian jadi nggak seragam. Kan jadi bingung nih, kalau saya berpikir jadi pengusaha, bingung. Saya berpikir jadi buruh, bingung. Saya kepengen pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur jadinya, supaya kemudian bisa naik. Kira-kira begitu Bu Yani. Kenapa kali ini tidak dibikin seragam saja sebagai sebuah keputusan dari pemerintah? Kalau memang pemerintah menginginkan satu hal, misalnya dunia usaha bisa tetap berkembang di tahun depan pasca pandemi yang sudah mulai menurun misalnya. Bu Yani, kenapa nggak diseragamkan supaya nggak membingungkan? Jadi gini Mas Bayu, upah minimum itu sebenarnya kan upah yang artinya adalah upah yang standar agar pekerja tidak dibayar di bawah. Nah artinya kalau tidak ditetapkan upah minimum sebagaimana yang ada di dalam dalam SE tersebut, sekali lagi saya katakan dikhawatirkan nanti pekerja dibayar di bawah upah minimum yang ada tahun 2020. Sehingga itulah disampaikan. Artinya begini, sebenarnya pemerintah pusat ini berkeinginan agar semua perusahaan-perusahaan yang tidak mampu ini juga harus dipikirkan. Jadi kalau bicara kenaikan, sekali lagi kalau bicara kenaikan itu harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah bahwa upah minimum ini kan sebenarnya upah yang dibayarkan kepada mereka yang bekerja di bawah 1 tahun, begitu ya. Nah yang kedua, bahwa upah minimum itu harus tetap memikirkan usaha-usaha yang tidak mampu. Jadi bisa dibayangkan kalau upah minimum itu ditetapkan hanya memikirkan usaha-usaha yang mampu, artinya bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang selama ini tidak bisa mengikuti, begitu kira-kira. Nah, gini Bu, kalau sekarang ada situasi, pasti Ibu Yani dan jajaran semua di Kementerian Tenaga Kerja sudah mengetahui bahwa, koreksi saya Bu, sampai pagi hari ini saya baca ada 30 provinsi yang mengikuti himbauan dari Kementerian Tenaga Kerja. Mereka tidak menaikkan UMP tahun depan. Tapi ada beberapa provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur yang menaikkan begitu. DKI untuk beberapa industri, saya nggak ngerti nanti bagaimana caranya begitu. Kalau tidak terpengaruh pandemi, mereka diminta untuk menaikkan. Saya pikir juga tampaknya himbauan atau keputusan saja begitu. Nah, ada bermacam-macam cara
pemerintah daerah kan yang kemudian menetapkan UMP 2021 ini. Nanti ini tidak menimbulkan kebingungan. Kalau ya begitu, apa yang akan dilakukan Kemenaker kalau begini, Ibu Yani? Saya tahu ini himbauan, tetapi kalau kebijakannya jadi beda-beda itu seperti apa biasanya nanti? Jadi begini, Mas Bayu, kembali saya katakan bahwa di dalam undang-undang disebutkan yang melakukan penetapan upah minimum adalah gubernur. Ya. Nah tentu gubernur sebagai kepala daerah ini sangat memahami kondisi di daerah masing-masing, kan begitu ya. Ya. Contoh misalnya, memang diketahui ada sektor-sektor yang memang mampu membayar di atas upah minimum yang ditetapkan tahun 2020. Artinya upah minimum yang sudah ada 2020. Nah tentu hal ini kami yakin dan percaya bahwa gubernur tentunya sangat paham dengan kondisi daerahnya. Artinya ketika ditetapkan di atas yang disebutkan di dalam surat edaran, berarti semua sektor di situ minimal mengikuti angka upah minimum yang ditetapkan tersebut. Artinya semua kondisi itu kami percaya sudah sudah dipetakan secara baik. Sehingga kalau terjadi sesuatu nanti, tentu kami berpikir bahwa semua sudah di bawah kontrol dan pengendalian. Saya kira begitu. Oke. Tentu hal ini yang paling penting adalah bagaimana nanti menjaga implementasinya. Kan tidak hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu seperti ini dan sebagainya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya kelak. Ya, baik Ibu Yani. Berarti ini nanti betul-betul pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi misalnya, saya menyebut saja sebagai contoh Jawa Timur, kemudian seperti biasa tripartit dengan pengusaha dan buruh memberikan pengertian-pengertian, atau terlebih kepada provinsi yang menyatakan tidak menaikkan UMP 2021. Nah, dialog semacam ini bisa diawasi ya Bu Yani oleh Kemenaker supaya bisa berlangsung sehingga tidak menimbulkan gejolak. Begitu Bu Yani? Iya, saya pikir begitu. Jadi yang paling penting kita juga melakukan koordinasi terus. Artinya pada daerah-daerah yang memang menetapkan di atas yang sudah disampaikan di dalam SE, tentu mohon tolong dijaga dengan baik dalam implementasinya. Kemudian juga tolong dapat dipikirkan bahwa dalam semua daerah tentunya di wilayah Indonesia ada angkatan-angkatan kerja baru yang akan masuk. Jangan sampai angkatan kerja baru ini tidak dapat masuk. Yang ketiga adalah juga menjaga bagaimana pekerja-pekerja yang sudah ada sekarang di dalam di dalam pasar kerja yang sekarang sudah bekerja ini, tolong juga harus diperhatikan bahwa mereka ini harus dikontrol secara baik, dan masa kerja di atas 1 tahun tentu harus disepakati upahnya. Nah ini yang tidak kalah pentingnya lagi selain kita memikirkan soal upah minimum. Ya, Bu Yani, begini, soal pengawasan dari pusat begitu ya, dari Kemenaker berkaitan dengan apa yang menjadi kebijakan di daerah, dalam hal ini provinsi. Ini kan sering banyak celah kemudian dilanggar begitu. Ada yang dilanggar terutama mungkin oleh pengusaha untuk tidak dibayarkan lah, atau kalau dibayarkan tidak semestinya. Nah, hal semacam ini di dalam masa pandemi ini akan menjadi perhatian sepanjang 2021 nanti dari pemerintah pusat atau bagaimana Bu? Karena pengawasan kan jadi begitu penting kepada pemerintah daerah agar betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi himbauan dari Kementerian Tenaga Kerja. Bu Yani? Iya. Itu tadi saya sudah sampaikan, tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan pengawasan, sebagaimana sudah sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, maka di daerah pun ada pengawas-pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan implementasi dari ketentuan ataupun kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan tentu dalam hal ini juga bersifat koordinasi, memantau, dan juga tentu akan mendampingi jika ada hal-hal yang terjadi terkait dengan kewajiban pengusaha membayarkan upah minimum. Jelas di dalam undang-undang, dalam regulasi itu ada. Jadi saya kira itu paling penting. Jadi tidak kalah penting tidak hanya menetapkan dalam sebuah surat keputusan, tapi tentu memikirkan nanti, mempertimbangkan bagaimana kondisi ke depan. Jadi itu yang kami sangat berpesan, mempertimbangkan bagaimana kondisi ke depan dengan dampak yang sekarang ini. Itu Mas Bayu. Ya, Bu Yani, apa sih sebetulnya yang membuat kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran yang isinya
meminta untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021 kepada pemerintah daerah. Apa yang menjadi pertimbangan? Kalau ya pandemi ini kan bisa jadi masih akan terus berlangsung, bisa saja lebih atau lewat dari 2021, Bu Yani. Mas Bayu, pertama saya mengatakan bahwa dalam surat edaran tersebut bunyinya tidak mengatakan bahwa tidak menaikkan upah, begitu ya, tidak menaikkan upah minimum itu ya. Jadi mengatakan bahwa itu sama. Nah, pertimbangannya tentu pertama menjamin kepastian. Jadi menjamin kepastian agar pekerja itu dibayar upah minimumnya tentu dengan kondisi yang upah minimum tahun 2020. Jadi tidak turun, artinya begitu. Karena dikhawatirkan adanya penurunan, ya. Jadi yang kedua, perlu tolong saya akan sampaikan bahwa dalam PP 78 itu sudah disebutkan bahwa pada tahun kelima yaitu 2021 itu sebenarnya penetapan upah minimum harus sama dengan nilai KHL. Jadi tentu hal ini yang harus diperhatikan dengan adanya penetapan-penetapan yang nantinya kelak di bawah upah minimum, tentu ini harus dijaga kondisinya. Termasuk juga kalau ada penetapan yang tidak realistis di atas upah minimum, nah ini yang kita khawatirkan tidak seperti itu. Sehingga pemerintah menyampaikan bahwa marilah kita sama saja dengan upah minimum tahun 2021. Sedangkan nanti, jadi ini upah minimum ya Mas Bayu ya. Sedangkan pekerja-pekerja yang sudah di atas 1 tahun tentu upahnya disepakati. Jadi kita mempertimbangkan bahwa ada sekian juta orang yang akan memasuki dunia kerja kelak, itulah yang menjadi sasaran dari upah minimum. Begitu kira-kira. Ya Bu Yani, jadi begini, kalau kemudian dalam surat edaran itu diminta untuk sama UMP-nya dengan tahun 2020 begitu untuk tahun depan, dan kemudian ada yang menetapkan berbeda, sekali lagi konfirmasi dari Ibu, ini memang biasa terjadi dan itu dibolehkan saja. Tinggal bagaimana kemudian penerapannya harus benar-benar nanti bisa dilakukan dengan baik, baik yang tetap tahun 2021 UMP-nya sama dengan 2020 atau yang menaikkan. Kira-kira gitu Ibu Yani ya. Itu semua akan ada di pemerintah daerah. Ya, tapi saya tidak bilang itu biasa-biasa saja ya Mas Bayu ya. Bahwa SE ini adalah berupa himbauan, jadi meminta para gubernur untuk menetapkan upah minimum sama dengan 2021. Menjaga, artinya menjaga. Jangan sampai usaha-usaha yang tidak mampu. Usaha itu kan banyak sekali. Ada usaha-usaha yang sebenarnya tidak mampu, tapi ketika mengikuti satu penetapan yang dianggap tidak mampu, ini tentu akan menjadi masalah lagi. Kalau timbul PHK dan sebagainya. Begitu Mas Bayu. Baik, Ibu Yani terima kasih untuk keterangannya berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja. Waktunya juga Ibu, terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu. Mudah-mudahan selamat di jalan. Ibu Yani atau Haiyani Rumondang, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Tenaga Kerja baru saja bersama kami. Dan sebentar lagi di segmen selanjutnya kami akan sambung perbincangan kami mengenai polemik UMP yang diharapkan oleh pemerintah pusat tetap seperti di tahun 2020 untuk tahun depan. Ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, juga ada Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfud Suhaji, serta Presiden KSPSI, Andi Gani Nuawea yang akan kami hadirkan. Tetap bersama Sapa Indonesia.